Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Faiz dengan NIM A11 2023 1505. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur mengenai analisis kinerja 4 algoritma utama, yaitu ada KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM dalam mendeteksi fraud atau penipuan kartu kredit. Jadi tujuan dari presentasi ini itu memberikan perbandingan performa pada masing-masing algoritma serta bagaimana implikasinya dalam praktek di dunia nyata. Selanjutnya, untuk pendahuluan, jadi mari kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Mengapa ini penting? Jadi saat ini tren fraud itu terus meningkat sekitar 3% setiap tahunnya. Dampaknya tidak main-main. Rata-rata kerugian yang diderita perusahaan bisa mencapai 200 juta rupiah per tahun. Oleh karena itu, studi ini berfokus membandingkan algoritma mana yang paling efektif untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan menggunakan data literatur yang valid. Next, untuk metode ruang lingkup studi. Dalam studi ini, kami itu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang menerapkan 4 algoritma tadi. Untuk fokus utamanya sendiri, analisis kami bukan hanya pada akurasi semata, tetapi juga pada bagaimana algoritma tersebut menangani masalah ketidakseimbangan data imbalance, karakteristik dataset, serta konsep kebaruan atau novelty yang ditemukan dalam literatur. Next, untuk KNN sendiri mendapatkan hasil akurasi sebesar 98,52% pada data transaksi tertentu pada referensi ke-6. Untuk kelebihan KNN, yaitu dia itu sederhana, efektif untuk recall tinggi jika butuh relevan. Untuk keterbatasannya sendiri, sendiri itu sensitif pada skala fitur dan ketidakseimbangan kelas tanpa sampling. Next, untuk decision tree, hasil dari decision tree sendiri lebih bagus dari KNN. Decision tree itu mencapai akurasi sebesar 99,8% pada dataset yang sama pada referensi ke-6. Untuk kelebihannya, decision tree itu mudah diinterpretasikan, bagus untuk aturan berbasis fitur pada referensi yang 5. Kalau keterbatasan decision tree sendiri, decision tree itu tanpa overfit, tanpa planning performa tergantung kualitas fitur. Next, random forest. Untuk hasil random forest mendapatkan hasil paling tinggi untuk akurasi keempat algoritma literatur pada jurnal yang saya temukan. Random forest mendapatkan 99,99% pada studi referensi ke-6 dan ke-4. Untuk kelebihannya sendiri, random forest itu tahan terhadap overfitting atau efektif pada data tidak seimbang dengan sampling fit. Dan keterbatasannya sendiri, random forest itu kurang transparan dibanding Tritunggal, lebih mahal komputasi. Next, SVM itu mendapatkan hasil akurasi sebesar 96,68% pada dataset yang sama untuk referensi ke-6. Kelebihannya sendiri, SVM itu baik untuk margin klasifikasi dan data berdimensi tinggi, serta keterbatasannya SVM sendiri kurang efisien pada dataset yang sangat besar dan sensitif pada pemilihan kernel. Satu hal krusial yang ditemukan dalam literatur adalah peran penanganan data. Karena transaksi jauh lebih sedikit dibanding transaksi normal, penggunaan smooth atau oversampling sintetis jauh lebih baik daripada undersampling. Temuan kuncinya adalah kombinasi antara hybrid sampling dan random forest secara konsisten memberikan hasil deteksi terbaik hampir semua yang dikaji. Untuk kesimpulan, hasil utama semua algoritma itu menunjukkan akurasi tinggi. Yang tertinggi adalah random forest.
yaitu sebesar 99,9%. Timbangannya, kinerja tergantung dataset sampling dan fitur waspada overfitting. Rekomendasi, gunakan hybrid sampling plus ensemble untuk implementasi, produksi, evaluasi, matriks selain akurasi recall precision. Untuk referensinya di sini saya mendapatkan pada jurnal Chungli dari tahun 2023, ada kategori PKNN, Siwang 2024, menggunakan Forest hybrid sampling, Founder et al 2024, Tyson 3, dan Srivasta et al 2024 perbandingan model. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.